الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. رب وحدنا. Nah, semua huruf nun semuanya subhanallah. Kalau kita menyusun mungkin bisa kita menyusun seperti ini bisa, tapi dengan menyesuaikan huruf-huruf di belakangnya yang sama semua ini, wah itu sulit ya. Beliau ini Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim adalah guru daripada guru kita semua, yaitu Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawi. Kita doakan Allah mengangkat derajat beliau, meluaskan umurnya, dan dijadikan daripada makbarahnya adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua insyaAllah akan mendapatkan keberkahan siapa saja yang kita sebut wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik itu Imam Bushiri wa Imam Abdurrahman Ad-Dibai wa Syekh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Husain Al-Habsyi, Al-Habib Munzir, Al-Habib Umar. InsyaAllah kita akan mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita sebut wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kekasihnya Allah. Maka kalau kita menyebut nama kekasih kita, insyaAllah orang yang mempunyai, orang yang menciptakan daripada orang yang dikasihinya, insyaAllah akan memberikan keberkahan tersendiri bagi orang yang sering mengucapkan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita menyebut nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Ya. Dengan keberkahan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan berkah manfaat ya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Kita lihat anak-anak kecil ya, walaupun dia bermain-main, hakikatnya mereka tidak punya dosa ya. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita, apalagi kita pukul ya. Kalau kita marah ya, bagi orang-orang tua yang marah kepada anak-anaknya ini ya, kita lihat anak kita ini sudah punya dosa atau belum? Kan belum. Terus kita ini siapa? Kita yang banyak dosa. Masa yang banyak dosa marahin orang yang gak punya dosa? Wah, ini kebalik ya. InsyaAllah kita nikmati aja. Anak-anak kecil bermain-main di masjid. Kalau kita marah sama dia di dalam masjid, ini bisa mengakibatkan dia memendam rasa di dalam hatinya, dia malas akan ke masjid. Ya, malas akan masjid. Kita atur sedemikian rupa dan perlu bimbingan orang tua ya, bimbingan orang tua untuk mengaturnya ya. Dulu sebenarnya kalau tidak salah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kalau tidak salah, atau Sultan Muhammad Al-Fatih itu sangat merindukan seorang anak-anak di dalam masjid. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin merindukan seorang anak di dalam masjid, insya Allah tabarukkan sama Syekh, kalau tidak salah yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau tidak Sultan Hamid Turki, pemimpin Khalifah Utsmaniyah. Alhamdulillah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'in musyafa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syafaat ya, syafaat. Kemudian ketika beliau mempunyai syafaat, yang nabi-nabi lainnya itu syafaat diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu diberikan oleh Allah syafaat dan memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah
Jadi insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dunia pernah memuji nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai suaranya serak-serak, sampai tangannya, kalau orang Jawa bilang kapalan, kapalan. Kemudian kakinya sampai bengkak. Karena apa? Duduk, kemudian jalan kaki, duduknya lama sampai berjam-jam. Antum tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan antum untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak sadar 2 jam kita duduk untuk memuji nama Allah, memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita sendiri, paling lama setengah jam. Terlebih Al-Fakir, Al-Fakir ini bentar aja. Tapi kalau subhanallah, saya suka dengan maulid kayak gini. Baik itu saya mimpin mau jadi jamaah, itu tidak terasa 2 jam, 3 jam. Itu memuji nama Nabi Muhammad SAW, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila saya di rumah, mungkin saya tidak mengerjakan hal tersebut. Mungkin 5 menit atau 10 menit, selesai itu, wah urusan dunia, tapi subhanallah, Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk bagi kita, kita dihadirkan di masjidnya Allah untuk berzikir kepada Allah. Apalagi kalau yang tadi sholat berjamaah, wah ini pahalanya luar biasa, plus, saudaranya, pahalanya plus. Dan kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai disebut bahwa kita ini sebaik-baiknya umat, dan Nabi kita sebaik-baiknya Nabi. Sampai-sampai malaikat itu heran, apalagi malaikat penjaga pintu neraka itu heran. Ada umat sebaik-baik umat kok masuk neraka? Sebaik-baik umat kok masuk neraka? Tapi malaikat Ridwan heran juga. Umat Nabi lainnya bisa masuk surga. Malaikat Ridwan gak heran kalau sebaik-baik umat masuk surga, tapi heran umat Nabi lainnya bisa masuk surga. Sulit. Umat Nabi lainnya sulit masuk surga. Harus dengan takwa betul, iman betul. Tapi tidak seperti umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbuat maksiat, itu Allah masih mengirimkan hidayah kepada kita. Kadang di dalam diri kita ini setelah berbuat maksiat menyesal, menyesal. Dan kita tahu kalau mau berbuat maksiat itu pasti Allah akan melihat kita. Seorang wali itu dikasih sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sifat muraqabah. Wah, ini sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Sifat di mana Allah memberikan kepada manusia, itu di dalam hatinya ketika dia mau berbuat sesuatu, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang di dalam dirinya sudah terpatri, di dalam pikirannya sudah terpatri bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan melakukan keburukan, pasti akan rajin berbuat kebaikan. Ini sifatnya para wali. Insya Allah apabila kita meniru sifat tersebut, insya Allah kita akan dilindungi daripada perbuatan maksiat, akan dilindungi oleh perbuatan maksiat. Sesungguhnya kita tidak mampu untuk melawan daripada perbuatan maksiat, maka kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada perbuatan maksiat, lindungilah kami ya Allah daripada perbuatan maksiat. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini
Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Habibika, kekasih, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga sifat, yaitu habibika, ya habibi, habib, kemudian syafi' wa musyafa'. Ada sifat tiga. Yang tadi kita jelaskan syafi' sudah kita jelaskan di awal. Kemudian habibika, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika itu masih di dalam rumah. Kemudian para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi. Kemudian menceritakan, ya, kisah-kisah para nabi yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika dia mengulas apa yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kehebatan para nabi, mukjizatnya, kemudian gelar-gelarnya, ya, titel-titelnya, itu para sahabat bilang, siapa yang kamu favoritkan, siapa yang kamu idam-idamkan, nabi-nabi, ya, siapa yang kamu idam-idamkan, siapa yang kamu idolakan. Kemudian ada satu sahabat, saya mengidolakan Nabi Allah Adam. Oh, kenapa kok mengidolakan Nabi Allah Adam? Karena dia langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah. Terus yang sahabat satunya ujung jari, saya mengidolakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa mengidolakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Karena dia bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, saya mengidolakan Roh Allah. Oh, siapa itu Roh Allah? Nabi Allah Isa. Kenapa kok? Karena ruhnya langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengidolakan Nabi Allah Yusuf. Kalau para akhwat ini langsung mengidolakan Nabi Allah Yusuf, ya, karena gantengnya, ya, gantengnya Nabi Allah Yusuf. Padahal gantengnya cuma 25%. Ya, dari total 100% itu gantengnya Nabi Allah Yusuf itu berapa? 25%. 25% lainnya kemana? Ke antum-antum semua ini. Yang laki-laki gantengnya, yang perempuan cantik. Kemudian antum bisa melihat keindahan dunia itu daripada 25%, ya. Nah, antum masih ada seperti 75%-nya kemana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, seorang dari golongan akhwat itu bertanya kepada Nabi, tidak berada dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Harismanya yang luar biasa, haibahnya luar biasa, gantengnya 75%. Nabi Allah Yusuf, Masya Allah. Habibika. Kemudian ada yang mengidolakan Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabi Allah Ibrahim. Apa itu arti Khalilullah? Teman dekat. Teman dekat. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang mendengar kalau mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW, antum luar biasa mengidolakan, ketahuilah bahwasanya di hadapan ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan seorang kekasih? Antum punya istri, punya suami, bagaimana? Antum tidak akan ingin lepas daripada istri dan suami kita. Tapi kalau teman dekat kita, ya, kalau sudah habis main, ya, itu selesai. Kemudian bisa jumpa lagi, tetap selesai. Tapi kalau sama istri sama suami kita, tiap hari tidur dengan beliau. Masya Allah. Berarti kedudukan kekasih ini tinggi. Kedudukan seorang kekasih ini tinggi. Sampai Nabi Muhammad SAW di satu riwayat mengatakan wala fakhr. Wala fakhr itu ada dua tafsir.
yang satu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah yang menurunkan sifat akhlak mulia kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa disamai oleh nabi-nabi lainnya. Sehingga kita ini kalau habis adzan itu doanya Allah doanya termasuk kita mendoakan Nabi Muhammad SAW ya. Itu Nabi itu pada berebut satu tempat yang mana tempat itu sangat istimewa. Maka tetap Nabi Muhammad yang mendapatkannya karena umatnya selalu mendoakan habis adzan. Doa habis adzan ini sesuatu yang luar biasa. Maka rajinlah untuk membaca daripada doa habis adzan, termasuk daripada waktu-waktu yang mustajab ya, doa hadis adzan. Doa hadis adzan ini kita diajarkan oleh guru kita ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Said ya. Jangan berdoa adzan saja ya. Antum baca dulu atau di awal atau di akhir. Rabbi firli wa liwalidiyya ya. Rabbi firli wa liwalidiyya, Rabbi firli wa liwalidiyya sampai 5 kali ya. Atau Rabbi firli wa liwalidayya. Menurut Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, wa liwalidayya itu sampai ke atas ya, sampai ke nenek kita, sampai ke ibu kita, sampai ke cicit, canggah, pokoknya sampai lah. Tapi kalau wali-walidayya kedua orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya itu sampai 5 kali. Terus ketika 5 kali antum sebut Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doa adzan. Ya Allahumma rabb hadhihi al-kalimah wa sulatan al-gha'ina 'ala sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa al-mahdhum al-mahmud alladhi wa'ada innaka la tuliful. Itu tuh. Kalau biasanya saya tambahin Rabbi habli nasolihin. Kalau saya tambahin Rabbi habli nasolihin. InsyaAllah akan memberikan manfaat. Habibika, ini keutamaan. Siapa yang bisa menggedor-gedor pintunya surga kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Ya, umat Nabi lainnya kalau masalah hukum ya seperti umat Nabi Daud, kalau pengen buktikan siapa ini yang salah, satu itu benar, itu ada rantai turun dari langit. Kalau dia salah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rantai tersebut ikut ya orangnya itu, kemudian sebelum sampai langit sudah dijatuhkan, itu orang yang salah. Kalau yang betul dia memegang rantainya tidak akan ditarik, itu orang yang betul. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kata antum berdosa, antum melakukan maksiat, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengadabnya. Nah, ini kenikmatan daripada. Terus antum lihat Nabi Allah Yusuf ini juluki apa? Nabi kedua umat manusia. Karena apa? Nabi kedua umat manusia. Nabi pertama siapa? Nabi Muhammad Adam alaihi salatu wassalam. Terus Nabi kedua umat manusia itu adalah Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Nuh. Ya, Nabi Allah Nuh. Dia itu Nabi Allah Nuh. Itu ketika umatnya yang selamat, insya Allah selamat. Dan ini yang selamat ini yang cikal bakal daripada antum semua yang hadir, umat manusia di seluruh dunia. Yang durhaka kepada Nabi Allah Nuh, semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu daerah saja yang diadab, ya, yang kena musibah, yang kena azab, ya. Kemudian ada perang di Afghanistan. Apa sini kena perang? Tidak. Ada gempa bumi di Meksiko. Apa sini kena? Tidak. Ya, insya Allah batuk ini selamat karena dijaga oleh Ustadz Ali Syafa. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu daripada Habibika Syafi'i Mustafa. Yang kedua tafsirnya mengatakan bagaimana fala fakhr ini apa? Fala fakhr, yaitu menunjukkan kerendah hatian daripada Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi,
Tapi Nabi Muhammad tetap rendah hati. Jadi kalau kita ingin, kalau kita cinta, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita tetap harus rendah hati. Jangan sombong. Karena sombong itu apa? Selendangnya Allah. Sombong itu hanya Allah, selendangnya Allah. Jadi kalau kita sambang, sama saja kita mendudukkan daripada diri kita sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang tidak boleh, ya. Hal termasuk syirik gitu ya. InsyaAllah itu semua akan diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkampungan ini, perumahan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala musibah, daripada segala mara bahaya, daripada bencana kebakaran. Ya, kemudian insyaallah perumahan ini, perkampungan ini insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wabah penyakit, daripada masuknya virus corona. Insyaallah Allah akan menghilangkan segera virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh solehah. Dan insyaallah kita doakan suami kita menjadi suami yang soleh. Kita doakan istri kita menjadi istri yang solehah, agar bisa mendidik anak-anaknya ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan ustaz kita, Ustaz Ali Syata, dan ustaz-ustaz lainnya, dan sesepuh-sesepuh kita doakan panjang umur, panjang usianya, umur yang barakah, umur yang manfaat. Dan kita doakan beliau-beliau semua ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hati kita selalu diberikan sifat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar khusyuk dalam menjalankan ibadah, agar rajin menjalankan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم افتح لنا وأبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة وأبواب الإيمان وأبواب النور. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وأشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستعوذك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمالك وعيادك وجلالك من كل شيطان مريض والجبار عنيد وذي عين وذي باغي وذي حاسد من شر كل ذي شر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحدثنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء. وصل اللهم بكمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظهر وجنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب. Ya Allah, berikanlah agar yang sakit ya Allah sembuhkanlah daripada penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah daripada anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau berkahi ya Allah, majelis yang istiqomah ya Allah, istiqomah membaca salawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah diri kami ini ya Allah pribadi-pribadi yang kelak bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tambahkan rasa cinta kepada kami ya Allah, cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap detik, di setiap menit, di setiap
setiap jam, di setiap waktu, di setiap hari, di setiap bulan sampai akhir hayat kami. Tambahkan rasa cinta itu kepadamu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah daerah kami ya Allah. Jagalah daerah kami ya Allah daripada segala fitnah ya Allah, daripada segala wabah ya Allah, daripada segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, berkahilah kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Apabila di antara kami ya Allah ada orang tua yang meninggal ya Allah, yang sudah wafat ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga ya Allah. Jadikan kuburannya ya Allah taman-taman surga ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Ampunilah daripada segala kesalahannya ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah. Tambahkan pahala ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah daripada segala penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau melihat ya Allah, melihat daripada umatmu ya Allah, daripada hambamu ya Allah, bukan melalui hartanya ya Allah, bukan daripada melalui kedudukannya ya Allah, daripada titelnya ya Allah, daripada hartanya ya Allah, melainkan Engkau melihat setiap hambamu ya Allah dengan hati ya Allah. Maka bersihkanlah hati agar Engkau bisa lihat kami semua ya Allah. Warhamna wa'fu ilaina, warhamna wa'fu ilaina ya Allah. Pandangilah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Hujani kami ya Allah dengan hujan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang kelak bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jauh daripada maksiat ya Allah, jauh daripada segala fitnah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli Quran wa ahli